Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan kembali mata kuliah Sosiologi Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang mana pada hari ini adalah pertemuan yang ke-13. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, uswatun hasanah, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang ke-13 ini adalah tugas kedua. Jadi tugas kedua ini adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab. Sebelum tugas kedua mata kuliah Sosiologi Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya ini saya sampaikan, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita hari ini berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan semoga Anda semua dapat mengerjakan tugas kedua mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya sampaikan tugas kedua atau pertanyaan-pertanyaan pada tugas yang kedua ini, maka akan saya sampaikan petunjuk-petunjuk di dalam mengerjakan tugas kedua ini. Yang pertama, sebelum Anda mengerjakan tugas kedua, maka bacalah basmalah terlebih dahulu sebelum Anda menjawab atau mengerjakan soal-soal pada tugas kedua ini. Setelah Anda selesai mengerjakan tugas kedua, maka bacalah hamdalah. Anak-anakku sekalian, yang kedua, petunjuk di dalam mengerjakan tugas kedua adalah sebelum Anda mengerjakan tugas kedua, tuliskan terlebih dahulu nama lengkap saudara, NIM saudara, prodinya, semester atau kelasnya, hari dan tanggalnya, dan jamnya. Yang ketiga,
jawablah tugas kedua di kolom komentar YouTube. Jadi tugas kedua mata kuliah Sosiologi Ekonomi Prodi Sosiologi FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, saya berikan waktu sampai jam 8 malam. Jadi mohon digunakan waktunya sebaik-baiknya untuk mengerjakan tugas kedua mata kuliah Sosiologi Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya Prodi Sosiologi ini. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, soal yang pertama mohon diperhatikan baik-baik. Soal yang pertama, setelah Anda mempelajari mata kuliah Sosiologi Ekonomi, khususnya pada pertemuan yang ke 9, 10, 11, 12, maka soal yang pertama adalah jelaskan pengertian jaringan sosial menurut para ahli. Saya ulangi, untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian jaringan sosial menurut para ahli. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah jelaskan teori jaringan sosial modal sosial. Saya ulangi, jelaskan teori jaringan sosial, yaitu modal sosial. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan jenis-jenis jaringan sosial. Saya ulangi, untuk soal nomor 3, jelaskan jenis-jenis jaringan sosial. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, adapun soal nomor 4, jelaskan fungsi jaringan sosial. Saya ulangi, untuk soal nomor 4, jelaskan fungsi jaringan sosial. Kemudian soal nomor 5, jelaskan pendekatan jaringan sosial Powell dan Smith-Dorr. Saya ulangi, soal nomor 5, jelaskan pendekatan jaringan sosial Powell dan Smith-Dorr. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun soal nomor 6. Menurut Bourdieu, modal budaya memiliki 3 subtipe: diwujudkan, objektifikasi, dan dilembagakan. Jelaskan. Saya ulangi, soal nomor 6, menurut Bourdieu, modal budaya memiliki 3 subtipe: diwujudkan, objektifikasi, dan dilembagakan. Jelaskan. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, kemudian soal nomor 7, jelaskan pengertian uang menurut tokoh sosiologi.
Soal nomor 7, jelaskan pengertian uang menurut tokoh sosiologi. Selanjutnya soal nomor 8, jelaskan makna sosial uang. Soal nomor 8, jelaskan makna sosial uang. Selanjutnya soal nomor 9, mohon didengarkan baik-baik. Soal nomor 9, jelaskan apa yang dimaksud pembangunan ekonomi. Saya ulangi, jelaskan apa yang dimaksud pembangunan ekonomi. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, para mahasiswa, adapun soal nomor 10, ada 3 komponen dalam pembangunan ekonomi. Jelaskan. Saya ulangi, soal nomor 10, ada 3 komponen dalam pembangunan ekonomi. Jelaskan. Kemudian soal nomor 11, jelaskan tesis Weber tentang relevansi antara agama dan perilaku ekonomi. Saya ulangi, soal nomor 11, jelaskan tesis Weber tentang relevansi antara agama dan perilaku ekonomi. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, adapun soal nomor 12, jelaskan ekonomi dalam perspektif Islam. Jelaskan ekonomi dalam perspektif Islam. Kemudian soal nomor 13, mohon diperhatikan, soal nomor 13, jelaskan dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi. Saya ulangi, soal nomor 13, jelaskan dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian soal nomor 14, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Saya ulangi, soal nomor 14, jelaskan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Selanjutnya soal yang terakhir, soal nomor 15, jelaskan indikator pembangunan ekonomi. Saya ulangi, soal nomor 15, jelaskan indikator pembangunan ekonomi. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para mahasiswa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, demikianlah tugas kedua mata kuliah Sosiologi Ekonomi, dan akhirnya selamat mengerjakan tugas kedua ini dengan sebaik-baiknya. Untuk waktunya saya berikan sampai jam 8 malam. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan jumpa lagi di lain kesempatan di dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.